Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget berusaha supaya semua orang suka sama kamu? Udah ngelakuin segalanya, tapi tetap aja ada yang nggak puas, sampai mikir, aku salah apa lagi ya? Jujur, kita semua pasti pengen diterima. Itu wajar banget. Tapi, kalau harus nyenengin semua orang, itu misi yang nggak mungkin kecapai. Yang ada, kamu malah capek sendiri dan lupa sama diri kamu sebenarnya. Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas gimana sih caranya buat kamu bisa jadi lebih berani buat nggak disukai sama orang lain. Alias, punya sikap bodoh amat biar hidupmu nggak kerasa berat. Kita bakal bahas background-nya melalui tinjauan psikologis. Permasalahan yang muncul seperti kenapa sulit untuk nggak peduli, dan tips biar berani untuk menjadi diri sendiri tanpa memikirkan pemikiran orang lain ke kita. Jadi, yuk kita tonton videonya. Mungkin kamu nggak jarang ada dalam situasi kamu ngerasa ada orang yang nggak suka sama kamu, terus rasanya kayak ada dorongan buat nyari cara biar orang itu tuh bisa nerima kita. Ini wajar, karena secara psikologis, manusia memang punya kebutuhan untuk diterima. Tapi, kalau dipikir-pikir, apa iya kita harus selalu peduli sama pendapat orang lain, biar kita bisa diterima oleh lebih banyak orang? Menurut Adlerian Psikologi dari Alfred Adler, salah satu konflik terbesar manusia adalah antara kebutuhan untuk diterima dan kebebasan menjadi diri sendiri. Adler bilang, keberanian untuk nggak disukai itu adalah bagian penting dari proses menemukan diri yang otentik. Kalau kita terus fokus menyenangkan orang lain, kita justru kehilangan kesempatan buat hidup sesuai nilai dan prinsip kita sendiri. Teori lain yang nggak kalah relevan adalah social comparison theory dari Leon Festinger. Festinger menjelaskan bahwa kita sering banget membandingkan diri kita dengan orang lain untuk mengukur nilai diri kita. Di zaman media sosial seperti sekarang, ini jadi lebih parah. Tiap hari kita terpapar kehidupan sempurna orang lain yang bikin kita ngerasa harus selalu terlihat baik, diterima, bahkan dipuji. Hasilnya, kita terjebak dalam lingkaran yang gak ada habisnya. Ketakutan ditolak, kehilangan rasa percaya diri, sampai tekanan buat selalu fit in, semua ini bikin kita makin sulit buat nggak peduli sama apa kata orang lain. Tapi dampaknya juga nggak main-main. Banyak orang akhirnya mengorbankan kebahagiaan dan kebutuhan pribadi. Kehilangan jati diri, bahkan mereka merasa lelah luar biasa hanya karena terus-menerus mencoba jadi sempurna di mata semua orang. Makanya, berani untuk nggak disukai bukan cuma soal keberanian, tapi juga soal kesehatan mental dan hidup yang lebih bermakna. Yang bikin susah buat berani nggak peduli adalah ketakutan ditolak atau dihakimi. Pernah nggak kamu ragu ngambil keputusan karena takut orang bakal ngomongin kamu di belakang? Kita sering banget mikir, apa kata mereka nanti? Padahal kalau dipikir-pikir, apa yang orang lain pikirkan belum tentu sebenarnya sepenting itu buat hidup kita. Tapi tetap aja rasanya sulit buat nggak khawatir. Selain itu, nggak dapat validasi dari orang lain bisa bikin rasa percaya diri turun drastis. Kita jadi sering nanya ke diri kita, apa aku nggak cukup baik? Masalahnya, validasi eksternal itu kayak air laut, nggak akan pernah bikin kamu benar-benar puas, meskipun diminum terus. Kalau kamu terus-terusan menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan orang lain, kamu bakal gampang merasa nggak cukup baik, bahkan untuk diri sendiri. Lingkungan juga kadang bikin kita makin sulit buat nggak peduli. Di beberapa situasi, kamu mungkin ngerasa harus fit in biar diterima. Bahkan sampai rela berpura-pura jadi orang lain. Entah itu di tempat kerja, pertemanan, atau media sosial, selalu ada tekanan buat tampil sesuai ekspektasi orang lain. Tapi sebenarnya, makin kamu memaksa diri buat menyesuaikan, makin jauh juga kamu dari jati diri kamu sendiri. Dampaknya nggak main-main. Kamu bisa mulai ngorbanin kebahagiaan pribadi demi menyenangkan orang lain. Kamu jadi kehilangan arah, lupa apa yang sebenarnya penting buat diri kamu. Yang paling bahaya, ini semua bisa bikin kamu burn out, lelah mental karena terus berusaha jadi sempurna di mata orang. Makanya, penting banget buat mulai melatih keberanian untuk nggak peduli, demi kesehatan mental dan kebahagiaan kamu sendiri. Tips berani tidak disukai. 1. Pahami bahwa nggak semua orang harus suka sama kamu. Ini langkah pertama yang penting banget. Sadari kalau setiap orang punya preferensi dan pandangan yang beda-beda. Apa yang kamu lakukan mungkin cocok buat sebagian orang, tapi belum tentu buat yang lain. Dan itu nggak masalah. Kamu nggak harus bikin semua orang seneng, karena itu nggak realistis. Kadang, kamu cuma perlu bilang ke diri sendiri, bodo amat mereka nggak suka, itu urusan mereka bukan urusan aku.
2. Fokus pada nilai diri kamu sendiri. Tanya ke diri kamu, apa yang benar-benar penting buat kamu? Kalau kamu hidup sesuai nilai pribadi, kamu bakal merasa lebih puas dan bahagia. Misalnya, kalau kamu tipe orang yang lebih menghargai waktu bersama keluarga, jangan biarkan tekanan sosial membuat kamu merasa bersalah karena nggak ikut hangout yang nggak sesuai dengan prioritas kamu. Hidup itu tentang apa yang penting buat kamu, bukan apa yang bikin orang lain terkesan. Yang ketiga, latih diri untuk mengelola kritik. Kritik itu bisa jadi alat untuk berkembang, tapi nggak semua kritik pantas kamu jadikan validasi. Bedain mana kritik yang konstruktif dan mana yang cuma opini atau bahkan serangan pribadi. Kalau ada yang bilang sesuatu yang nggak enak, kamu bisa ambil langkah mundur dan nanya, ini kritik yang beneran membantu aku atau cuma suara negatif yang nggak ada manfaatnya? Kalau ternyata nggak penting, ya bodo amat aja. Yang keempat, ingat teori lingkaran kendali atau circle of influence. Ada hal-hal dalam hidup yang bisa kamu kontrol seperti pikiran, perasaan, dan tindakan kamu sendiri. Tapi opini orang lain itu di luar kendali kamu. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan, bukan pada apa yang orang lain pikirkan. Setiap kali kamu mulai khawatir tentang pendapat orang lain, ingatkan diri kamu, aku nggak bisa ngontrol mereka, tapi aku bisa ngontrol cara aku merespon. Yang kelima, belajar untuk bilang tidak. Nggak semua permintaan atau ajakan harus kamu terima. Kadang, bilang tidak adalah bentuk penghargaan terbesar buat diri kamu sendiri. Misalnya, kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan prinsip atau kebutuhan kamu, nggak apa-apa kok buat nolak. Kamu nggak harus takut bikin orang lain kecewa, karena hidup kamu bukan untuk memenuhi ekspektasi mereka. Bilang tidak itu bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan. Yang keenam, praktekkan seni bodo amat dengan bijak. Bodo amat bukan berarti kamu jadi orang yang nggak peduli sama sekali. Ini soal memilah mana yang layak diperhatikan dan mana yang enggak. Misalnya, kamu tetap bisa peduli sama orang-orang terdekat yang benar-benar mendukung kamu. Tapi nggak perlu pusing sama pendapat random dari orang yang bahkan nggak benar-benar kamu kenal. Bodo amatlah pada hal-hal yang nggak penting, dan fokuslah pada hal-hal yang bikin kamu bahagia dan berkembang. Berani untuk tidak disukai itu bukan berarti kamu jadi orang yang egois, apalagi nggak peduli sama sekitar. Ini soal belajar menghargai diri sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan nilai yang penting buat kamu. Kadang, memilih kebahagiaan diri sendiri memang nggak selalu cocok dengan ekspektasi orang lain. Tapi, justru disitulah kamu bisa menemukan makna hidup yang sebenarnya. Mulailah dengan langkah kecil. Coba prioritaskan kebutuhan diri kamu tanpa merasa bersalah. Misalnya, luangkan waktu untuk diri sendiri meskipun ada ajakan yang nggak sesuai dengan prioritas kamu. Kamu juga bisa berbagi video ini ke teman-teman yang lagi berjuang menghadapi tekanan sosial, biar mereka tahu bahwa mereka nggak sendirian dalam perjalanan ini. Ingat, kamu nggak bisa kontrol apa yang orang lain pikirkan, tapi kamu selalu bisa kontrol gimana kamu merespon. Mulai sekarang, ayo berani jadi diri sendiri, meskipun nggak semua orang suka. Karena hidup yang lebih ringan dan bermakna dimulai dari sini. Dari keberanian untuk bersikap bodo amat pada hal-hal yang nggak penting. Jangan lupa buat like, subscribe, komen, dan share kalau bermanfaat. See you on the next video.